Jadi intinya teman-teman bobotoh tidak perlu khawatir, tidak perlu hariwang lah ya. Karena permasalahan ini akan segera diselesaikan oleh pengurus, oleh manajemen. Dan perlu gue informasikan juga kepada teman-teman bahwa sebetulnya dalam proses transfer band ini itu ada 5 kasus yang bisa mendapatkan sanksi ya cuy. Atau pelarangan pendaftaran pemain baru ya. Halo cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bola Bang Kasir. Di video kali ini kita akan bahas permasalahan yang dari kemarin sebetulnya sudah banyak diperbincangkan di sosial media manapun ya. Terkait adanya status ban yang dilakukan oleh FIFA selaku asosiasi tertinggi sepak bola di dunia ya. Nah sebetulnya untuk kasus ini juga sudah diklarifikasi oleh Pak Adit dan barangkali teman-teman pun sudah mendengarkan semua pernyataan dari Pak Adit ya. Bahwasanya sebetulnya permasalahan ini dimulai dari tidak dilanjutkannya kerjasama atau kontrak salah satu pemain Persib Bandung pada tahun 2023 ya. Nah pada saat itu sebetulnya Daisuke Sato itu sudah memperpanjang kontrak pada saat Luis Mia masih memegang Persib Bandung waktu itu ya. Akan tetapi ketika Coach Bojan masuk menggantikan Coach Mia melalui kebijakan Coach Bojan waktu itu ya. Dan untuk tidak melanjutkan kerjasama antara Persib Bandung dan Daisuke Sato waktu itu. Dan digantikan oleh Kevin Mendoza ya. Nah permasalahannya dimulai dari sini. Dan menurut Pak Adit juga sebetulnya ini bukan kasus baru. Karena memang permasalahan ini walaupun terjadinya di kepengurusan sebelumnya. Akan tetapi sudah coba diselesaikan pada masa jabatan Pak Adit. Nah hanya saja ini tuh kan memang sudah diajukan ke CAS ya. CAS ini adalah pengadilan olahraga lah ya yang mengurus tentang olahraga ataupun permasalahan antara atlet dan klubnya. Biasanya seperti itu. Kita pun juga mengingat ada pemain yang pernah didaftarkan ke CAS yaitu Martin Pas waktu itu dan memang membutuhkan waktu lama cuy untuk menunggu hasil keputusan dari CAS tadi. Dan ini kan membutuhkan proses waktu yang lama ya dan ternyata tenggat waktu atau jatuh tempo yang sudah ditentukan sebelumnya itu oleh FIFA itu kan kemarin nih. Jadi sebetulnya manajemen pun tidak tinggal diam begitu saja cuy tanpa mengurus hal-hal seperti ini. Jadi Pak Adit pun sebetulnya sudah menegaskan bahwa ini bukan permasalahan tentang keterlambatan gaji salah satu pemain. Dan sebetulnya untuk kondisi Sato saat ini pun tidak bisa disalahkan cuy karena memang Daisuke Sato ini hanya mencoba untuk memperjuangkan apa yang menurutnya menjadi haknya begitu. Jadi gue mengimbau kepada teman-teman jangan sampai mantan pemain Persib Bandung Daisuke Sato ini menjadi bahan bulian ataupun diserang lagi akunnya ya. Gue harap sih jangan sampai seperti itu cuy. Karena ini menyangkut masalah hak pemain juga. Ya menurut gue sih sepertinya memang hanya ada kesalahpahaman saja. Karena kan memang membutuhkan waktu juga untuk pengecekan dari CAS-nya tadi. Dan menyangkut permasalahan ini pun melalui Pak Adit lagi itu juga ditambahkan bahwa permasalahan ini pun bukan hal yang baru. Karena memang sudah terjadi juga sebelumnya tentang pemutusan kontrak ini tadi ya. Salah satunya adalah William Marsilio. Nah William ini tuh sudah diselesaikan karena memang bisa dirembukan, dilakukan diskusi sebelum William ini meninggalkan Bandung. Jadi memang permasalahan untuk William tadi ini memang sudah diselesaikan oleh manajemen tanpa adanya gugat-menggugat. Nah berbeda dengan Daisuke Sato ini, barangkali ada yang harus dihitung dulu lah antara besaran gajinya dan yang akan dibayarkan oleh Persib Bandung. Jadi sebetulnya menurut Pak Adit ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena tidak akan mengganggu jadwal apapun ataupun persiapan dari Persib Bandung ini cuy. Jadi tidak perlu khawatir, tong hariwang lah boboto tong hariwang barudak ya. Jadi percayakan ke manajemen bahwa masalah ini akan segera diselesaikan. Statusnya sendiri di situs FIFA sebetulnya memang masih ban ya, yaitu pertanggal 29 Mei waktu Eropa ya, waktu Swiss sih kalau nggak salah. Dan yang menarik di sini adalah sampai kapan nih Persib Bandung akan di-ban. Di sini tertulis bahwa anti-lift, artinya memang tidak dijelaskan sampai kapan. Barangkali ini bisa disebut sampai permasalahannya diselesaikan seperti itu cuy. Dan Pak Adit pun sudah mengimbau bahwa
teman-teman Bobotoh tidak perlu khawatir karena permasalahan ini akan segera diselesaikan dan tidak akan mengganggu proses transfer pemain di musim yang akan datang. Dan perlu gue informasikan juga kepada teman-teman bahwa sebetulnya dalam proses transfer ban ini itu ada 5 kasus yang bisa mendapatkan sanksi ya cuy. Atau pelarangan pendaftaran pemain baru ya. Teman-teman bisa baca sendiri ya, nanti gue cantumkan di sini. Yang pertama di situ adalah tunggakan gaji, biasanya ketika ada sengketa antara pemain atau pelatih dengan klubnya. Dan yang kedua adalah utang transfer yang belum dibayarkan. Yang ketiga adalah pemutusan kontrak sepihak tanpa alasan sah. Dan yang keempat adalah pelanggaran regulasi transfer pemain di bawah umur. Dan yang terakhir adalah pelanggaran aturan financial fair play atau manipulasi keuangan klub. Nah ini yang biasanya terjadi pada klub-klub kayak Eropa lah. Seperti halnya pernah terjadi pada Manchester City dan juga PSG. Dan melihat dari 5 poin ini sebetulnya ya kemungkinan yang terjadi pada Persib Bandung yaitu adanya di poin ketiga. Dan sebetulnya juga sudah dikonfirmasi oleh Daisuke Sato sendiri ya. Dan gue sangat berharap cuy sebetulnya ini tidak terjadi. Dan gue harap teman-teman semua untuk menahan diri agar tidak membuli ataupun melontarkan hal-hal atau kata-kata yang kurang pantas lah untuk Daisuke Sato. Karena memang di posisinya untuk saat ini Daisuke hanya memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi haknya mereka. Dan dari segi klub pun ini sebetulnya tidak bisa disalahkan juga. Terkait dari detail-detailnya pun memang harus menunggu dari casnya terlebih dahulu untuk diselesaikan baru menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik saja cuy. Jadi intinya teman-teman Bobotoh tidak perlu khawatir, tidak perlu hariwang lah ya. Karena permasalahan ini akan segera diselesaikan oleh pengurus, oleh manajemen. Dan yang paling penting sih sebetulnya tidak perlu khawatir tentang rumor-rumor yang mengatakan Persib Bandung melakukan penunggakan gaji. Itu tidak terjadi sama sekali ya cuy. Karena memang sudah dikonfirmasi juga oleh pemain yang bersangkutan ya, yaitu Daisuke Sato sendiri. Itu saja untuk video kali ini cuy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.